Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Hari ini saya akan membahas tentang simple harmonic oscillation atau gerak harmonik sederhana di dalam sistem listrik ya, dalam rangkaian listrik ya. Dalam rangkaian listrik. Nah, kita akan mengawali dengan menggambarkan rangkaian listrik yang terdiri dari induktor dan kapasitor. Kurang lebih gambarnya seperti ini ya. Nah, agar terjadinya arus yang mengalir dalam rangkaian listrik ini ya, tentu saja si induktor ini harus memiliki beda potensial ya. Dan yang kapasitor pun sama. Kurang lebih demikian ya. Nah, di dalam konsep rangkaian listrik ya, ini ada kemiripannya dengan konsep pegas pada saat kita membahas tentang konstanta pegas ya. Dalam konsep pegas, ketika kita memiliki konstanta pegas yaitu S ya. Nah, dalam listrik ini S itu memiliki hubungan resiprok dengan konstanta kepatuhan namanya ya, atau compliance yaitu C ya, yang nantinya C ini juga berhubungan dengan bagaimana energi yang disimpan dalam kapasitor ya. Artinya ini juga bisa dikatakan nanti larinya ke konsep kapasitansinya ya, kapasitansi dari si kapasitor ya. Jadi kalau S di dalam konsep pegas ini berhubungan dengan seberapa mudahnya pegas itu diregangkan atau ditarik ya, dan bagaimana energi potensial itu dimilikinya ya. Sementara kalau C ini nanti kaitannya juga bagaimana dengan energi yang disimpan di dalam kapasitor itu sendiri gitu ya. Nah, ketika kita lihat dari sisi induktornya ya, induktor di dalam rangkaian listrik ini tentu saja memberikan kontribusi tadi adanya beda potensial ya. Yang besarnya apa? Adalah L dI per dt ya. Nah, di sini yang perlu kalian pahami ya, kenapa L dI per dt. Di sini kita sudah memahami ya kalau untuk dI per dt-nya, dan L-nya itu sendiri adalah induktornya ya. Kita miliki tanda negatif. Nah, negatif ini berhubungan dengan apa? Nah, tanda negatif ini berhubungan dengan nilai tegangan yang berlawanan dengan penambahan arus ya. Jadi nilai tegangan ini ya berlawanan dengan penambahan arus ya. Jadi tanda negatif itu berhubungan dengan hubungan V dengan I ya, yang saling berlawanan. Bahasa Inggrisnya opposite begitu ya. Berlawanan. Nah, sementara kita sudah sama-sama tahu di I ini adalah arus ya, sebagai fungsi waktu. Nah, sedangkan kalau kita lihat hubungan arus dengan muatan ya, arus dengan muatan ya. Arus itu adalah muatan yang bergerak tiap satuan waktu, yaitu Q per T. Nah, sehingga apa? Sehingga ketika kita bicara si DI begitu ya. Nah, ini berhubungan dengan perubahan jumlah muatan tiap satuan waktu. Sehingga kita bisa tuliskan ya, persamaan V sama dengan min I L dI per dt itu dalam bentuk ya, V sama dengan min L dI per dt dengan kita menggunakan hubungan
I sama dengan Q per T, maka ini akan bisa dinyatakan dengan min L D kuadrat I per DT kuadrat. Ya. Nah, ini adalah untuk induktornya. Ya. Nah, selanjutnya ya, ketika kita mengacu pada konsep hukum Kirchhoff ya, hukum Kirchhoff ya, yang artinya tegangan yang mengalir dalam satu rangkaian itu bernilai konstan ya, seperti ini ya, harus begini. Maka ini kita bisa nyatakan ya, di dalam konsep tadi rangkaian yang terdiri dari induktor dan kapasitor ini, tentu saja dia punya tegangan yang berasal dari induktor dan tegangan yang berasal dari kapasitor. Sehingga apa? Sehingga mengacu pada hukum Kirchhoff, kita bisa nyatakan persamaan tegangannya itu adalah min L ya, D kuadrat I per DT kuadrat ya, yaitu sama dengan Q per C ya, Q per C. Nilainya seperti ini ya. Nah, ini ya kita bisa sederhanakan menjadi L D kuadrat I per DT kuadrat ya, ditambah Q per C seperti ini. Nah, ini adalah representasi dari hukum Kirchhoff gitu ya. Nah, sekarang kalau kita ingin merepresentasikannya dalam bentuk simbol Q dot 2 kali ya, maka kita bisa tuliskan menjadi L Q kuadrat ya, ditambah Q per C sama dengan 0. Kurang lebih demikian ya. Nah, selanjutnya kita lihat ya hubungan sekarang untuk C-nya ya. Hubungan untuk C di sini ini kan berasal dari frekuensi ya. Frekuensi yang kita miliki ya, 1 per L C, kurang lebih seperti ini ya. Nah, artinya di sini kita bisa menggantikan nilai dari C ini dalam bentuk omega kuadrat ya. Nah, kita bisa tuliskan L omega kuadrat sama dengan 1 per C. Ya, sampai sini mudah-mudahan jelas ya kalian ya. Nah, lalu kita sekarang bisa ubah ya persamaan ini ya menjadi berbentuk L Q dot 2 kali ditambah L omega kuadrat Q sama dengan 0 ya. Nah, ini L-nya kita bisa coret ya, sehingga kita peroleh Q dot 2 kali ditambah omega kuadrat Q sama dengan 0 ya. Ini tidak lain merepresentasikan persamaan gelombang ya. Nah, selanjutnya ya, selanjutnya kita ingin saya lanjutkan dengan bagaimana kita ingin mencari
energi yang disimpan di dalam induktor ya. Kita ingin mencari energinya sekarang. Kita ingin mencari energi yang disimpan ya. Energi yang disimpan di dalam medan magnet atau di dalam bagian yang tadi saya katakan di dalam induktor ya, gitu ya. Jadi energi yang disimpan dalam medan magnet. Nah, medan magnet ini kan muncul di dalam rangkaian listrik ya. Nah, ini bisa dikatakan energi yang disimpan dalam medan magnet atau di bagian yang induktif ya, di bagian yang induktif gitu. Nah, di sini yang perlu kita pahami juga ya, bahwa arus itu mengalami penambahan ya. Kalau kita bicara arus di dalam konteks rangkaian listrik yang tadi ya, yang saya gambarkan, ini arus akan meningkat ya dari 0 ya. Arus itu akan meningkat dari 0 sampai dia memiliki nilai arus itu sendiri ya. Nah, sehingga kita nanti bisa bentuk ya persamaan dari energi yang tersimpan di dalam medan magnet ya. EL ya, artinya dia di dalam induktornya dia itu besarnya adalah integral V kali I dt begini ya. Nah, di sini ya, nilai V itu sendiri merupakan besarnya tegangan ya yang ada di dalam induktor ya, yang tadi saya gambarkan begini ya. Ya, ini adalah tegangan yang berasal dari rangkaian induktornya atau melewati suatu fenomena induktansi ya. Nah, maka ya nilai V itu nanti ada kaitannya dengan L dI per dt. Sehingga persamaan integral dari besar energi yang disimpan ya, dari besar energi yang disimpan EL sama dengan integral VI dt gitu ya. Ini kita bisa gantikan V-nya ya dengan L dI per dt. Ini I ya, ada I lagi, ini dt. Begitu. Nah, tadi saya juga katakan bahwa di dalam rangkaian listrik yang terdiri dari induktor dan kapasitor, arus itu bertambah dari 0 hingga mencapai I. Nah, ini menjadi syarat batas. Menjadi syarat batas integralnya ya. Maka ketika ini menjadi syarat batas integralnya ya. Nah, ini bisa dicoret ya. Ini menjadi 0 sampai I ya. Ini L I D I ya. Sehingga apa? Sehingga nanti kita mengintegralkannya ya, itu adalah I. Kenapa? Karena arus yang mengalami perubahan ya. Ya. Ini bisa kita modifikasi ya dengan mengintegralkan, dan kita bisa peroleh nilai setengah L I kuadrat seperti ini ya. Nah, kalau misalnya kalian ingin merubah I itu dalam bentuk dq per dt, bagaimana? Boleh saja gitu ya, boleh saja ya. Dq per dt ini kalau kita buat simbolnya adalah I dot 1 kali ya. Ini akan menjadi setengah L I dot
kuadrat ya, karena ini ada kuadratnya. Oke, mudah-mudahan sampai sini kalian paham ya. Nah, selanjutnya di sini ada kesetaraan ya. Yang sebelumnya kita membahas tentang bagaimana energi potensial ya. Bagaimana energi potensial yang disimpan secara mekanik ya, secara mekanik di dalam suatu pegas ya. Namun sekarang energi potensialnya itu disimpan secara elektrostatik ya. Oleh apa? Oleh kapasitor ya, oleh kapasitor. Nah, sehingga energi potensial ya secara elektrostatik ini ya yang disimpan di dalam kapasitor itu besarnya adalah setengah CV kuadrat ya. Nah, di sini ketika kita menggunakan hubungan V sama dengan Q per C, tentu saja Q per C ini apabila disubstitusikan ke persamaan V, ini akan merubah persamaan menjadi berbentuk setengah ya, Q kuadrat per C. Ya, jelas ya, karena Q kuadrat, C kuadrat, ini C-nya bisa dicoret gitu ya. Sehingga nanti kita peroleh setengah Q kuadrat per C, kurang lebih demikian. Nah, lalu bagaimana nih kita membandingkan konsep osilasi atau gerak harmonik sederhana secara mekanika dan secara kelistrikan ya. Di dalam mekanika ya, nah kita merujuknya pada konteks gaya yang dinyatakan dengan mx dot 2 kali ditambah sx sama dengan 0 ya. Nah, di dalam konsep listrik ya, kalau ini dalam konsep mekanika ini adalah gaya ya. Kalau dalam konsep listrik tentu saja yang tadi kita bahas itu adalah tegangan. Nah, yang dinyatakan dengan apa? Dengan L Q dot 2 kali ya ditambah Q per C seperti ini sama dengan 0 ya. Atau tadi Q dot 2 kali ditambah omega kuadrat Q sama dengan 0, kurang lebih demikian ya. Nah, selanjutnya untuk energinya ya. Kalau ini kan tadi persamaan gerak harmoniknya ya. Nah, kalau untuk energinya ya, dalam konsep mekanika energi itu dinyatakan dengan setengah m x dot kuadrat ditambah setengah s x kuadrat. Nah, ini energi potensial, ini energi kinetik dan ini energi potensial ya. Ini kinetik, ini potensial. Lalu di dalam konsep kelistrikan energi juga serupa ya. Dalam kelistrikan ya, dalam rangkaian listrik yang terdiri dari induktor dan kapasitor tadi ya. Ya, itu memiliki bentuk energi kinetiknya setengah L Q dot kuadrat ditambah setengah Q kuadrat per C ya, seperti ini. Nah, ini untuk dalam listrik ya, ini untuk dalam konsep mekanika ya. Oke, sampai sini mudah-mudahan kalian memahami tentang gerak harmonik sederhana yang berlaku di dalam suatu rangkaian listrik ya. Yang perlu kalian pahami di sini tidak ada kontribusi dari R agar energinya adalah bernilai konstan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.